Contohnya kemarin Cilegon. Sebut saja Bapak, nggak apa-apa. Tidak ada pendidikan. Tidak ada pendidikan gratis. Tapi pemerintah mengadakan pendidikan gratis. Atas siapa? Sekolah gratis. Atas siapa? Program Itu hanya omongan, itu hanya yang dibuat untuk memodohi masyarakat. untuk memudahi masyarakat. Untuk memudahi masyarakat. Oke, Tidak jadi ada. halo, kabar sehat di sini. Semoga di sana pun begitu. Dan di kesempatan luar biasa ini kita bisa dibersamai oleh narasumber kita, seorang akademisi dan sejarawan, Bapak Deden Sujana. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih Bapak. Kita sampai diundang ke kantor beliau untuk bisa berdiskusi langsung ini. Luar biasa. Terima kasih. Kami ulang kembali, Ya. Bapak. Pak, kita bakalan bicara banyak tentang pendidikan. Oke. Karena saya akan bertanya langsung ke akademisi gitu. Orang yang mengajar dan paham betul tentang pentingnya pendidikan kita. Ya. Sebelumnya beliau adalah seorang penulis juga, teman-teman. Ada 13 buku yang beliau tulis dan salah satunya ada di depan kita, itu Bank Banten. Dan ini menarik sekali. Dan kalau kita bicara tentang pendidikan, ini menjadi isu penting untuk satu kemajuan bangsa gitu. Jadi kalau satu bangsa pasti dilihat bagaimana pendidikannya berkualitas atau tidak itu. Dan pertama Bapak, kita tahu bahwa peran pendidikan ini sangat penting untuk dapat menunjang sumber daya manusia berkualitas. Ini adalah salah satu kuncinya dari sumber pendidikan kita. Sumber daya manusia kita dianggap rendah sekali. Apakah itu disengaja atau memang ada kesalahan pendidikan kita? Menurut Bapak bagaimana? Siap. Apabila tadi menarasikan bahwa pendidikan kita dianggap rendah, siapa yang menganggap? Ya. Apakah sudah ada bukti atau fakta yang menyatakan pendidikan kita rendah? Terkadang pada zaman sekarang kita sering melihat atau menyaksikan pendidikan di luar negeri begini, pendidikan di kita begini. Gitu. Saya hanya melihat pendidikan di kita juga tidak kalah dengan pendidikan di luar negeri. Nah, persoalannya adalah saya melihat pemerintah itu tidak mungkin sekarang ya, tidak mungkin menjatuhkan atau membuat rancangan untuk menjatuhkan masyarakat. Tinggal bagaimana kitanya. Yang jadi persoalan di kita adalah sekarang sudah berupaya, misalnya dengan mengangkat guru-guru. Mengangkat guru-guru. Ya, mengangkat guru-guru jadi P3K dan itu harus sertifikasi. Itu prosesnya lama banget. Oh betul. Kita tidak bisa seperti membalikan tangan. Tapi kan itu berarti mempersulit kualitas kita berarti, Pak. Nah, ini persoalannya. Saya tanyakan lagi, yang menganggap mempersulit siapa? Oke. Gitu Tapi ya. kan banyak tuh Pak di media sosial guru-guru kayak, aduh susah nih kalau jadi honorer tuh gini-gini, mau apa tadi Pak? Mau sertifikasi dan sebagainya, pasti ada proses yang panjang dan itu kadang ya. Sekarang saya ibaratkan begini. Semua dokter ya. Dokter. Dokter itu untuk menjadi dokter. Ya. Apakah dia lulus sarjana terus jadi dokter? enggak dong. Enggak. Jadi sarjana kedokteran, dia ikut koas, baru bisa disebut dokter. Nah, begitu juga pendidik. Sarjana pendidikan belum tentu dia guru. Maka harus ikut proses sekitar berapa bulan lah. Itu baru bisa jadi guru gitu. Sebenarnya. Itulah yang disebut dengan sertifikasi. Oh, jadi guru yang lulus sarjana itu dipertanyakan kualitas guru, harus ikut sertifikasi dulu. Ya. Terus tujuan untuk mengambil keahlian dalam kejuruan apa, Pak? Kalau emang harus ada sertifikasi terlebih dahulu. Saya bilang tadi ibaratnya seorang dokter. Oh, jadi prosesnya panjang nih, Pak. Iya, betul. Artinya
sebagai seseorang yang menempuh jalur pendidikan, ya, itu belum tentu dia menjadi seorang guru yang sebenarnya. Ketika dia sudah menjadi seorang mendapatkan sertifikasi, bergelar SPDGR, nah, itu bisa disebut guru yang sebenarnya. Akan tetapi di kita ini terlalu jomplang, terlalu banyak jumlah guru yang belum mendapatkan sertifikasi, dan itu terus dicoba untuk mendapatkan sertifikasi itu. Sekarang adanya sistem guru itu P3K, perjanjian pegawai dalam perjanjian kerja, ya. Saya pikir itu bagus. Tapi itu rumit, Pak. Ya, bagaimana kita menjalaninya? Banyak banget nih Pak guru-guru yang protes akan masalah ini. Seakan-akan guru yang emang tergolong tadi sudah sertifikasi dan sebagainya itu melupakan guru-guru yang memang sudah bertahun-tahun berkontribusi untuk sekolah. Berarti kan bukan masalah kejompangan, Pak, tapi bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memang hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Saya bilang kejomplangan ini, kita berhadapan dengan orang-orang atau guru-guru kita yang tempo dulu. Guru-guru kita yang ini tinggal menunggu masa pensiun. Jika generasi mereka sudah tiada ada, maka generasi berikutnya yang harus mengisi. Nah, dan ini harapannya si pemerintah ini dengan generasi berikutnya akan lebih baik gitu loh. Saya ingat dulu ketika SMA, saya tidak senang sejarah. Padahal guru saya itu, guru sejarah itu pintar sekali. Ketika dia memberikan pelajaran, itu pintar sekali. Akan tetapi saya tidak suka sejarah gitu loh. Karena saya memahami sekarang. Karena dulu guru itu pintar hanya untuk dirinya, tapi tidak memintarkan murid. Nah, sekarang seorang guru itu bagaimana caranya dia harus memintarkan muridnya. Muridnya itu harus pintar. Memang gurunya juga harus pintar gitu, muridnya harus pintar. Bagaimana cara murid itu terlepas dari sebuah masalah dengan sejarah. Gitu. Contohnya gitu. Jadi berarti guru zaman dulu itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi berbeda dengan zaman sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi ini yang perlu diperhatikan, guru-guru zaman dulu itu lebih pada karakter siswa. Pengembangan karakter. Bukankah zaman sekarang juga jauh lebih penting ya Pak, karakter? Oh iya, betul. Terus apa kira-kira pendidikan sekarang berfokus pada apa kalau bukan pada karakter? Kan kita tuh bukan kekurangan, kita tuh nggak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang punya karakter, punya identitas yang memang tadi jujur. Sekarang begini, ketika kita melihat kondisi saat ini ya, banyak guru yang diam saja ketika muridnya melakukan kesalahan. Itu karena apa? Karena guru takut. Karena guru takut dikriminalisasikan. Memang kita tidak menutup mata ada guru-guru yang memanfaatkan situasi, misalnya guru-guru yang nakal, ya, itu memang ada. Akan tetapi sekarang kebanyakan kita melihat di media sosial itu guru-guru yang lebih mendiamkan, mendiamkan anak karena khawatir ketika dicegah oleh dia lapor pada orang tuanya melaporkan kepada aparat keamanan, yang kena adalah gurunya. Berarti sumber daya manusia kita tidak mengalami penurunan, bahkan ada peningkatan karena tadi pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas pengajarnya.
sebelum panjang obrolan kita, saya ingin bertanya dulu. Pemerintah baru diganti, menurut Bapak inovasi atau beban baru untuk pendidikan? Pergantian itu adalah sunatullah. Oke. Mau tidak mau gitu loh. Kita apalagi zaman sekarang, masuk zaman apa namanya, zaman gadget di mana-mana. Semua orang bisa berbicara gitu loh. Pemerintah itu pemerintahan yang baru ini kan baru berapa tahun ya, berapa setahun juga belum ya. Belum, Pak. Ya. Itu mari kita lihat dulu gitu. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan pemerintah gitu lah. Nah, pemerintah juga berpikir tentang bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat, bagaimana caranya supaya masyarakat tenang dan lain sebagainya. Juga bagaimana caranya masyarakat supaya cerdas. Nah, itu salah satunya. Dan bagaimana masyarakat ini dituntut supaya lebih mengetahui apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Gitu. Berarti bisa jadi ini adalah beban, bisa jadi inovasi. Kecuali pemimpin kita bukan pemimpin titipan sebelumnya. Titipan sebelumnya maksudnya? Kita nggak tahu nih Pak. Para pemimpin-pemimpin sekarang mungkin udah ada tangan kanan pemimpin sebelumnya untuk meneruskan kebijakan beliau kah, atau peraturan yang baru kah, atau bagaimana, kan kita sudah tidak tahu nih Pak. Kan mereka menutup gerbang, sedangkan masa kan tidak boleh tahu apa yang diobrolkan, apa yang didiskusikan gitu. Jadi mungkin pendidikan sekarang adalah salah satu langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia di kita, tapi dengan kepentingan mereka. Kalau saya berpikirnya tentang pendidikan ini, kita berbicara kurikulum ya. Berbicara kurikulum yang diubah apa kurikulum gimana Pak? Ya. Sekarang saya sering mendengar, kenapa sih harus berubah kurikulum? Ya. Saya pernah belajar tentang kurikulum itu. Kurikulum memang harus berubah. Tapi dengan jarak 5 tahun sekali kan Bapak, kita jadi bahan uji coba. Iya kalau berhasil, kalau gagal? Ya namanya juga juga itu kan bukan uji coba loh. Saya anggap bukan uji coba ya. Apa yang Bapak anggap? Itu untuk memperbaiki. Nah, persoalannya sekarang inilah yang jadi soal. Setiap ganti kebijakan itu terkesan ganti kurikulum. Tapi memang faktanya seperti itu. Enggak juga. Buktinya sekarang perpindahan dari kurikulum yang awalnya kurikulum merdeka sekarang pindah lagi dihadirkannya IPA dan IPS, kan itu berarti itu bukan kurikulum. Itu ada berarti peraturan kebijakan dari pemerintah yang sebelumnya dari kurikulum itu. Ya. Jadi bukan berarti kurikulum itu mengganti ini itu enggak. Kurikulumnya tetap. Hanya pelaksanaannya. Pelaksanaannya yang memang membingungkan. Akan tetapi saya yakin pemerintah juga, saya sampaikan tadi, pemerintah juga menginginkan yang terbaik untuk masyarakat. Terutama menginginkan yang terbaik untuk anak-anak yang nanti akan menjadi besar. Gitu loh. Jika ada pendapat bahwa ganti pemimpin, ganti kebijakan, saya malah melihatnya, saya mengutip hadis Rasulullah ya, hadis riwayat Bukhari. Setiap kalian itu adalah seorang pemimpin. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Itu. Ya, betul. Maka yang harus berubah adalah diri kita. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa ini A salah loh, ini B salah loh, ini C yang benar. Nah, kita harus dituntut untuk
memilah itu dengan cara apa namanya pengetahuan kita gitu. Nah, contoh kecil. Zaman sekarang adanya media sosial, orang langsung percaya ada media sosial. Contoh yang kemarin aja. Seorang ibu di mana ya? Itu sedang mengantarkan anak kecil. Nah, setelah itu si anak kecil lari. Si ibu ini udah paksa, terus sampai dipukul dan sebagainya. Ternyata si ibu ini hanya mengantarkan anak itu. Itu contoh kecil, artinya masyarakat kita ini sudah sumbunya pendek gitu loh. Dan itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah juga oleh semuanya. Ketika melihat satu peristiwa, harus dilihat dulu dong. Kenapa ini begini, dan lain sebagainya. Jangan langsung main buku dan sebagainya. Jadi butuh proses untuk memahami perpindahan pemimpin, baik atau benarnya. Ya. Oke, Pak. Menarik. Oke, Pak. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang sistem pendidikan, maka tadi berbicara tentang kebijakan, berbicara tentang bagaimana alur pendidikan kita akan dibawa kemana. Ya. Sebenarnya, Pak, pendidikan kita dibawa kemana, Pak? Sedangkan pendidikan kita seakan-akan sekolah kita, kampus kita sudah merangkap menjadi satu perusahaan. Guru harus megang ini, megang itu, jadi ini, jadi itu. Dosen bukan jadi pengajar saja, harus jadi akan dibawa kemana? Ya, saya juga menyadari hal itu. Seorang akademisi itu. Tapi memang itu sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan ya, yang harus dipenuhi gitu loh. Makanya saya tertarik dengan kebijakan Deddy Mulyadi, yaitu guru tugasnya mengajar, yang mengerjakan administrasi itu ada orang lain. Kan tetapi tidak semua sejalan dengan pernyataan Deddy Mulyadi itu. Gitu. Nah, maksud saya, guru itu memang tugasnya mengajar. Ya. Akan tetapi, jika memang kebijakan Deddy Mulyadi itu diterapkan, ingat bahwa ada guru yang hanya mengajar saja. Itu pun dengan dosen. Ada dosen yang mengajar saja. Ya. Dan itu yang tidak diinginkan sebenarnya. Jadi guru ataupun dosen itu bukan transfer knowledge gitu. Ngajar pulang. Untuk apa gitu. Tapi ada pemahaman siswa bagaimana caranya, pemahaman mahasiswa bagaimana caranya, dan guru ataupun dosen itu harus memahami gitu loh. Ini yang sekarang sangat jarang terjadi. Dan pendidikan kita akan dibawa kemana menurut Bapak? Saya positive thinking saja. Mudah-mudahan. Kenapa kalimatnya mudah-mudahan? Ya, karena saya belum tahu apa yang akan terjadi. Akan dibawa kemana, Pak? Saya berharap dengan pendidikan ini, mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik. Akan lebih baik di sektor pendidikan khususnya. Ya. Oke. Bicara tentang pendidikan tadi, bahwa guru dipaksa bukan hanya untuk jadi pengajar, tapi yang memang fungsi guru untuk mengajar. Karena tadi dari awal bicara Bapak menyatakan bahwa ada sertifikasi untuk guru untuk dapat meningkatkan kualitas pengajar. Tapi bicara tentang mahasiswa, Bapak melihat pendidikan sekarang yang banyak menghela napas permasalahan. Terakhir kita tahu di Jawa Barat kemarin ada kasus, bukan di Jawa Barat, di kampus ternama bahkan memperbolehkan mahasiswa untuk pinjol. Itu adalah salah satu aib perguruan tinggi, bahkan 2%. Berarti mereka merelakan mahasiswanya memiliki hutang pinjaman online gitu. Itu salah satu aib kampus yang menurutnya agak menghela napas. Tapi kita tahu bahwa menjadi mahasiswa itu banyak sekali tantangannya, tapi ketika sudah lulus kita tuh dipaksa menjadi pekerja, bukan inovator. Menurut Bapak bagaimana? Makanya saya sepakat dengan pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi. Siapa namanya? Yang baik kacamata. Oke, perempuan. Lupa namanya. Dia bahkan menyampaikan
mahasiswa itu harus menjadi inovator. Mungkin karena pekerjaan di Indonesia nggak ada, Pak. Jadi mungkin dipaksa untuk menjadi inovator, menciptakan pekerjaan. Mungkin seperti itu. Karena lapangan pekerjaan kita sempit. Menjadi inovator itu yang menciptakan sesuatu gitu loh. Bukan menjadi seorang pekerja. Ya. Salah satunya menjadi inovator menciptakan lapangan kerja. Tuh, di antaranya. Kalau Kalau kan kita tidak bicara, mungkin semua. kalau kita bicara tentang mahasiswa jadi pekerja kan di Indonesia lapangan kerja nggak ada, sempit. Ya itulah makanya. Kalau berbicara itu mengenai lapangan kerja, di kita ini negara besar, Negara besar. perlu investasi. Oke. Jangan hambat investasi. Contohnya kemarin Cilegon. Sebut saja Bapak, nggak apa-apa. Di Cilegon itu ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebuah organisasi, mengharap mereka meminta proyek, dan itu kan menghambat investasi, nah. Oke. Memalukan, Pak. Iya, sangat memalukan. Nah, saya pikir hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Dan sebagai seorang bolehlah dia sebagai pekerja, tapi bekerjanya bukan hanya untuk pekerjaan itu, bukan hanya untuk yang mempekerjakan dia, tetapi bekerja Untuk mempekerjakan orang lain. Bekerja untuk Allah. Yang pertama, yang kedua itu bekerja untuk kemaslahatan semua orang. Bekerja untuk ibadah Nah, dan mengibadahkan orang lain. ya. Oke, jadi Bapak menyetujui bahwa pendidikan kita seharusnya menciptakan inovator, bukan saja pekerja. Bukan. Tapi Bapak melihat perguruan tinggi yang melahirkan pekerja atau inovator, perguruan tinggi kita yang murah, kualitasnya dipertanyakan, yang mahal, bahkan kenapa mahal? Ya. Mengapa, Pak? Itu. Ini saya mau bicarakan. Tidak ada pendidikan murah. Berarti kalau ada yang murah, Saya anggap tidak ada pendidikan murah. tidak ada pendidikan murah. Tidak ada pendidikan gratis. Tapi pemerintah mengadakan pendidikan gratis, Pak. Kata siapa? Sekolah gratis. Kata siapa? Program. Itu hanya omongan, itu hanya narasi yang dibuat. Oke. Pendidikan gratis, tapi kan dibiayai oleh pemerintah. Oke. Berarti ada ini, ada transfer lain gitu. Iya, betul. Pendidikan gratis kan beres semuanya. Itu hanya narasi yang dibuat untuk memodohi masyarakat. Untuk memodohi masyarakat. Untuk memodohi masyarakat. Oke, Tidak jadi ada itu pendidikan gratis. Pendidikan itu harus bayar. bayar walaupun bukan uang sendiri gitu. Iya, meskipun bukan uang sendiri. Sepakat nggak? Sepakat. Untuk memodohi masyarakat. Nah, persoalannya, apakah masyarakatnya ikut bodoh? Sepertinya ya, Pak. Sebagian. Nah, makanya harus berpendidikan. Saya tidak menuntut sekolah ya, tapi harus berpendidikan. Pendidikan apapun itu. Oh iya, Yang penting dalam hidup harus punya satu keahlian. betul. Misalnya orang Baduy, tidak bersekolah kan, tapi mereka berpendidikan. Bertahan hidup sama sekarang. Ya. Karena punya keahlian. Pendidikan bukan hanya menulis, membaca, ada kemampuan-kemampuan. Sepakat. Berarti dari pembahasan tadi luar biasa, kita bicara bahwa kalau ingin kemajuan pendidikan berarti fokus kita di dua. Pertama guru, kemudian siswa, kemudian sistem kita akan dibawa ke titik yang tadi disemogakan yang jauh lebih baik. Dan tadi tidak ada sekolah gratis, tidak ada pendidikan gratis, itu hanya untuk memudahi masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat menangkap itu? Dan Bapak, kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik. Semoga kita bisa berdiskusi dengan hal yang sama bermanfaatnya, sama luar biasanya. Dan semoga saya bisa membaca 13 buku Bapak. Oke. Salah satunya tentang Kabupaten Lebak. Dan saya ingin tanya dulu Pak, sebelum tutup 13 buku Bapak, itu tentang Banten saja, isinya tentang Banten atau keunggulan Banten atau penghinaan untuk Banten? Di kita ini masih kurang buku. Ya, dan masih banyak sekali
ini bidang saya ya, Hmm. sejarah-sejarah yang masih saya bilang bukan ditutupi, tapi tertutupi karena memang masih banyak apa namanya masyarakat kita yang kurang peduli. Nah, itulah saya mencoba untuk mengungkap itu. Terima kasih Bapak. Dan semoga tadi saya ulang kita bisa bertemu lagi. Obrolannya nggak cukup ternyata sama sekali. Oke, teman-teman, saya selaku tuan rumah pamit undur diri dan narasumber luar biasa kita pamit undur diri dan semoga bisa bertemu. Sekian dan terima kasih.